kecakapan digital, lalu pilar keamanan digital yang semuanya membuat kita tahu nih tentang radio saat ini seperti apa. Kita akan melanjutkan literasi digital kita dengan pilar budaya digital. Nah, rekan-rekan sebelumnya yang memiliki pertanyaan di sesi yang sebelumnya, silakan nih cantumkan pertanyaannya di kolom chat box dan jangan lupa registrasi ya. Baiklah, kita akan masuk ke pilar selanjutnya yaitu budaya digital dengan subtema literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital. Bersama Bapak Firman Syah MKOM yang akan memberikan pemaparan dan sharingnya kepada kita semuanya. Dipersilakan Pak Firman Syah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin menyampaikan materi Bapak Ibu dari narasumber teristimewa Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SMA 1 Tilatang Kamang yang juga salah satu sekolah penggerak dari 9 sekolah penggerak yang terpilih di Sumatera Barat. Perkenalkan Bu, saya Firman Syah. Ya, Pak. Kebetulan saya adalah guru SMA 2 Padang. Guru TIK SMA 2 Padang dan juga sekolah penggerak dari 9 di Sumatera Barat. Kemudian saya sapa semua para siswa, Bapak Ibu yang ada di Zoom, kemudian yang live di YouTube. Saya akan paparkan sedikit berbagi informasi Bisa terlihat jelas? Bisa Pak, mantap sudah muncul. Oke, terima kasih. Sekedar informasi, untuk media presentasi sekarang ini yang biasanya kita memakai hanya Microsoft PowerPoint ya, tapi sekarang saya akan memperkenalkan Canva untuk media presentasi dan juga untuk pembuatan sertifikat juga bisa, untuk media membuat brosur juga bisa. Nah, di sini literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik, yang jelas ini sangat besar tantangannya untuk pendidikan sekarang. Apalagi khusus buat Bapak Ibu, para siswa juga yang ada di sekolah penggerak, itu literasi digital sangat ditonjolkan di sini. Dan khusus untuk mata pelajaran TIK, itu sekarang sudah berubah namanya menjadi mata pelajaran informatika. Nah, ini jelas pembelajaran ini sangat membutuhkan tantangan. Oke, saat ini di masa pandemi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita para pendidik tertantang untuk terus mendalami teknologi informasi dan komunikasi. Semua bahan pembelajaran disampaikan dalam bentuk IT. Dan mungkin hanya untuk Padang saat ini, hanya untuk Padang yang kami masih melakukan pembelajaran daring. Untuk daerah lain di Sumatera Barat itu alhamdulillah semuanya sudah tatap muka. Khusus kami di Padang, kami masih PPKM dan kami hanya bisa melaksanakan sistemnya daring. Di sini guru ditantang untuk tampil di depan kamera. Banyak yang saya lihat daripada tenaga pendidik untuk tampil di depan kamera itu masih belum terbiasa. Mungkin ini pengalaman saya juga. Nah, kemudian di tantangan yang membuat media pembelajaran, semua guru diharapkan, semua tenaga pendidik diharapkan bisa membuat video pembelajaran. Seminimalnya bisa Bapak Ibu membuat media pembelajaran dengan menggunakan Zoom meeting.
bisa pakai Zoom meeting dengan satu orang tampil saja, kemudian direkam atau di-save, dan hasilnya akan berubah menjadi sebuah video. Nah, kemudian untuk radio, karena radio sekarang lagi hari ulang tahun radio juga, tanggal 8 kemarin kami dari SMA 2 Padang diundang untuk memberikan materi pembelajaran menggunakan radio. Ini ada 4 orang guru yang tampil di radio hari tanggal 7 kemarin dan tanggal 8 kemarin. Jadi ada 4 orang. Di sini saya tampilkan hanya 2 orang saja. Ini fasilitas yang diberikan oleh RRI Padang untuk pembelajaran dengan menggunakan radio. Jadi radio sekarang sudah berinteraksi lagi, berkolaborasi dengan YouTube. Nah, ini salah satu contoh pembelajarannya. Kemudian tahapan dari strategi guru dalam mendorong literasi. Siswa selalu bersentuhan dengan dunia digital dalam keseharian mereka. Dahulu, orang memakai handphone, siswa memakai handphone di kelas itu dilarang sama gurunya. Bahkan dikasih surat peringatan, panggil orang tuanya. Kalau sekarang, itu harus diharuskan. Oleh karena itu, guru sebagai tenaga pendidik diharapkan memiliki kemampuan memahami tentang dunia digital, sama seperti siswa. Jadi mohon maaf, kita jangan sampai menyalahkan para siswa kalau mereka lebih aktif di dunia digital. Karena memang dunianya seperti itu sekarang, dunia era 5.0, agar dapat menciptakan suasana belajar lebih harmonis, tentu kita akan membuat presentasi yang lebih menarik lagi untuk ditampilkan di siswa. Dalam mendorong literasi tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, proses permulaan. Dalam tahapan ini, guru memulai proses pengenalan teknologi komputer dan internet dalam aktivitas sekolah, baik dalam proses belajar mengajar ataupun administrasi sekolah. Saat ini, semua administrasi sekolah, khususnya untuk guru dan pegawai, semuanya menggunakan media internet. Pendataan pegawai, pendataan siswa, termasuk penerimaan siswa baru kemarin, itu menggunakan media internet semua. Contohnya guru memberikan tugas ke siswa dengan perangkat lunak Microsoft Word. Sekarang ada Google Dokumen bagi Bapak Ibu yang menggunakan Google Classroom. Atau guru berbagi informasi melalui email. Nah, bisa sekarang email sudah lebih banyak orang menggunakan WhatsApp atau WA. Dalam tahap permulaan ini, target utama adalah guru mampu mengenali teknologi yang akan digunakan, sehingga dapat digunakan dalam bentuk beberapa aktivitas mereka. Jadi kita para guru memang harus lebih banyak lagi belajar tentang IT. Tahapan kedua adalah penerapan. Dalam tahapan ini, penggunaan komputer dan internet diperkaya dengan menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar, seperti pembelajaran dengan menggunakan Slack, menggunakan sistem administrasi yang lebih terstruktur dengan teknologi jaringan komputer. Guru diminta mampu mengaplikasikan lebih banyak teknologi komputer dan internet. Dan sekedar masukan untuk kita para pendidik dan di sekolah, jaringan internet harus dikuatkan. Kalau kami memasangnya di Padang, itu setiap kelas itu ada wifi-nya. Saya pasangkan wifi di setiap kelas, ada 33 kelas. Itu setiap kelas dipasangkan wifi dengan sistem jaringannya diamankan. Nah, jadi siswa masuk ke sekolah sudah bisa mematikan aplikasi atau mematikan paket internetnya. Jadi sudah bisa memakai wifi yang ada di sekolah saja atau di kelasnya masing-masing. Kemudian tahapan yang ketiga itu penanaman. Dalam tahap ini teknologi telah diterapkan bersama dengan kurikulum, sehingga seluruh proses belajar mengajar dan administrasi telah menggunakan solusi teknologi yang ada. Guru mampu bekerja dengan teknologi secara lebih baik dan menerapkannya untuk mendukung aktivitas mereka sebagai pendidik. Ini berkaitan dengan Bapak Ibu Wakil Kurikulum juga nanti.
Kemudian perubahan. Dalam tahapan ini teknologi telah berinteraksi dengan menciptakan perubahan-perubahan positif dalam proses belajar mengajar dan administrasi sekolah. Saat ini administrasi sekolah itu khususnya untuk apalagi untuk data dapodik itu semuanya menggunakan jaringan internet yang lebih bagus, dan biasanya sekolah menggunakan server lebih baik agar proses administrasi sekolah lebih lancar. Dan setiap komponen sekolah telah memanfaatkan teknologi secara menyeluruh dan menggunakannya secara lebih kreatif. Guru telah mampu menciptakan ide baru dalam proses belajar mengajar dengan bantuan teknologi komputer dan internet. Oke. Setelah kita mengetahui proses kinerja pendidikan saat ini, mungkin yang jadi terkendala yang kita temukan masih ada beberapa tenaga pendidik yang lebih dipacu lagi untuk bisa menggunakan teknologi. Dan kita mungkin bisa sama-sama belajar bagaimana cara pembuatan media pembelajaran lebih baik lagi dan lebih menarik. Mungkin kita bisa mencontoh beberapa video yang ada di YouTube, kita bagaimana cara pembuatannya. Bisa Bapak Ibu nanti berkolaborasi dengan Bapak Ibu dari guru TIK atau guru informatika yang ada di sekolahnya. Demikian penyampaiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Firmansyah untuk sharing dan pemaparannya. Memang kita saat ini menyadari ya, mungkin dalam 2 tahun belakangan ini tenaga pendidik maupun peserta didik memang dipaksa sekali untuk beradaptasi dengan teknologi dan digital ini ya Pak ya. Tapi sejauh ini kita mau tetap apresiasi tenaga pendidik dan peserta didik dalam kerja kerasnya untuk beradaptasi dengan dunia digital ini. Tapi kalau kita mau membahas sedikit tentang tren radio di era digital ini, tadi Pak Pati sampaikan bahwa radio pun ini apa ya turut membantu ternyata proses pendidikan mengajar saat ini, karena tadi udah nggak butuh sinyal nih, nggak butuh wifi, tapi cukup buka radionya, gurunya datang untuk siaran di radio memberikan pengajaran nih. Luar biasa sekali. Mari terus kita berdoa semakin banyak kolaborasi terjadi ya Pak ya di bidang teknologi ini untuk support pendidikan Indonesia ini untuk semakin maju ke depannya. Pak Firmansyah, nanti kita ketemu lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik untuk rekan-rekan partisipan, rekan-rekan tenaga pendidik mungkin yang ingin mencantumkan pertanyaannya, silahkan